Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan melakukan demo untuk program penghitungan dengan rumus matematika dan fisika. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Yunita Sartono Simanjorang, selaku ketua kelompok, dan juga terdapat 5 anggota kelompok lain, yaitu Saya Septian Sugiarta dengan Saputra dengan NIM 048. Saya Kailana Giotina Nasution dengan NIM 065. Saya Emrahyan Ahmadani dengan NIM 067. Saya Diasfara Zakbar dengan NIM 069. Saya Salsabila Febrida dengan NIM 070. dan sekarang kami akan melakukan demo untuk programnya. Di sini sudah terlihat programnya. Program ini secara garis besar merupakan program yang dibuat untuk membantu user mengerjakan soal-soal mata pelajaran matematika dan fisika. Di sini, jika dilihat pada tampilan menu awalnya di output, kita bisa melihat pilihan-pilihan untuk materinya, seperti bangun datar, bangun ruang, statistika, GLB atau graf lurus beraturan, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan langsung memulai untuk demonya. Oke, untuk yang pertama, terdapat kita akan memulai dengan bangun datar. Maka user akan memilih nomor 1. Lalu user dapat memilih bangun datar apa yang ingin dicari. Kita akan mencoba untuk persegi panjang. Untuk panjang persegi panjang, misalnya 8 dan lebarnya 5. Maka akan tercetak luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Lalu, user juga dapat memilih bangun datar lagi jika menginginkan. Jika sudah tidak lagi untuk memilih pada fungsi bangun datar, maka user dapat keluar untuk memberhentikan looping. Dan akan kembali ke menu utama. Oke, untuk fitur selanjutnya itu ada bangun ruang. User dapat memilih pilihan nomor 2. Jika user memilih pilihan nomor 2, maka akan keluar pilihan bangun ruang yang tersedia. Ada 7 bangun ruang yang tersedia. Sebagai contoh, mungkin bisa ditulis untuk bangun ruang prisma nomor 7. Nah, jika user memilih bangun ruang prisma, maka akan keluar pilihan prisma apa yang akan dihitung. Yang pertama ada prisma segi 3 siku-siku atau prisma segi 4. Sebagai contoh, ditulis untuk prisma segi 4. Nah, jika user memilih prisma segi 4, maka program akan meminta user untuk memasukkan panjang alas prisma. Mungkin bisa dimasukkan 10. Lalu lebar alas prisma mungkin bisa 5. Dan tinggi prisma mungkin bisa 15. Maka setelah itu akan keluar hasil perhitungan untuk bangun ruang prisma segi 4, yaitu volume dari prisma segi 4 dan juga luas permukaan dari prisma segi 4. Program ini akan terus looping sampai user memilih pilihan nomor 8, yaitu keluar. Jika sudah keluar, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah statistika. Pada menu statistika ini akan muncul beberapa menu lagi, yaitu yang pertama adalah modus, yang kedua adalah mean atau rata-rata, yang ketiga ada median. Untuk pilihan ini bisa kita pilih salah satu sesuai dengan keinginan user. Contohnya kita akan memasukkan jenis perhitungan modus, kita ketik saja 1. Memasukkan data dengan memisahkan angka-angkanya dengan spasi. Kita akan masukkan dengan angka 1, 2, 1, 3, 5. Kita enter. Dan modusnya adalah 1. Sesuai dengan frekuensi data terbanyak yang ada pada data tersebut. Kemudian jika kita ingin memilih menghitung mean atau rata-rata, kita mengetikkan 2. Kemudian kita akan memasukkan data lagi dengan memisahkan dengan spasi. Contohnya 1, 2, 3,
1,2 dan rata-ratanya adalah 1,8 dengan menjumlahkan angka-angka pada inputan tersebut dan akan dibagi sesuai dengan frekuensi data yang ada, yaitu 5. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah median. Kita ketik dengan angka 3, kemudian memasukkan data. Contohnya adalah 1, 3, 5, 5, 7, 10. Kita enter. Dan di sini mediannya adalah 5. Sesuai dengan angka tengah pada data-data di atas. Dan jika kita mau keluar pada menu ini, kita tinggal ketikkan angka 4 dan akan kembali ke menu utama. Kemudian ada menu GLB atau gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan ini terdapat 3 jenis perhitungan lagi, yaitu ada jarak, kecepatan, dan waktu. Jika user ingin menghitung jarak, tinggal ketikkan angka 1 dan memasukkan kecepatan yang ada, misalnya adalah 50 km per jam. Dan waktu tempuhnya adalah misalnya 2 jam. Dan program akan secara otomatis menghitung jaraknya adalah 100 km. Oke, untuk menu-menu yang lainnya, langkahnya sama seperti pada yang awal, dan jika user ingin keluar tinggal ketikkan 4 dan itu akan kembali ke menu utama. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya terdapat fitur untuk deret Fibonacci. Maka user dapat mengetik angka 5. Lalu user akan diminta untuk memasukkan jumlah bilangan dalam deret Fibonacci tersebut. Contohnya user akan memasukkan angka 10. Lalu akan tercetak deret Fibonacci tersebut. Dan akan langsung keluar ke menu utama. Baik, untuk fitur yang selanjutnya itu ada logaritma. Jika user memilih fitur logaritma, maka akan keluar beberapa pilihan, di antaranya ada hitung logaritma. Ini adalah perhitungan logaritma untuk logaritma dasar. Lalu ada penjumlahan logaritma, pengurangan logaritma, dan pembagian logaritma. Logaritma di sini yang dihitung adalah logaritma dengan basis yang sama. Sebagai contoh, mungkin bisa dipilih penjumlahan logaritma nomor 2. Nah, ketika user memilih menghitung penjumlahan logaritma, maka program akan meminta basis logaritma seperti yang sudah disebutkan bahwa logaritma yang dihitung di sini adalah logaritma dengan basis yang sama. Jadi mungkin bisa ditaruh 2. Lalu karena ini penjumlahan berarti ada 2 logaritma. Untuk angka logaritma yang pertama mungkin bisa ditaruh 5. Dan angka logaritma yang kedua mungkin bisa ditaruh 8. Maka akan keluar hasil bahwa penjumlahan dari 2 log 5 ditambah 2 log 8 adalah 5. Lalu program akan kembali ke fungsi logaritma lagi sampai user memilih pilihan 5 yaitu keluar untuk kembali ke menu utama. Jadi selanjutnya di sini ada program untuk menghitung gaya. Jadi kita input dulu angka 7. Di angka 7 ada 3 pilihan. Data yang pertama kita input 1. Nah, di sini kita masukkan variabel masanya. Ini kita coba masanya 10 kg. Selanjutnya kita masukkan percepatannya. Kita masukkan 3. Nah,
Di sini langsung ada kelihatan hasilnya, gaya F sama dengan 30 Newton. Selanjutnya program akan terus looping sesuai sampai akan dimasukkan input 4 yaitu keluar. Jika ingin memilih untuk menghitung massa atau percepatan juga bisa, namun rumusnya berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini kita langsung pilih 4 aja. Selanjutnya adalah fungsi faktorial. Di sini kita input 8. Kita masukkan angka berapa yang kita faktorialnya. Di sini kita input 5. Langsung terlihat hasilnya yaitu pernah 5 kali 4 kali 3 kali 220. Selanjutnya akan kembali ke menu utama yang dilanjutkan dengan fungsi nomor 9 yaitu trigonometri. Ini kita input nomor 9. Nah, di sini ada dua pilihan terkait trigonometri yaitu menghitung nilai trigonometri. Kita di sini input satu dulu untuk Nah, di sini kita input mau derajat berapa yang kita lihat nilai trigonometrinya. Di sini kita coba 30 aja. Nah, di sini langsung kelihatan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangannya. Ini kita coba 999 untuk keluar dari program. Nah, terus ini kita coba 2 yang hitung nilai segitiga. Nah, di sini untuk hitung nilai segitiga kita masukkan panjang sisinya dulu. Di sini panjang sisi A kita masukkan 3, sisi B 4, sisi C 5. Nah, di sini langsung kelihatan untuk sin A-nya 3/5, sin cos-nya 4/5, dan seterusnya. Nah, untuk keluar dari subprogram ini kita akan klik 0. Kita akan input 0. Selanjutnya ada menu KPK dan FEB. Jadi kita tinggal input 10. Di dalamnya ada pengoperasian KPK sama pengoperasian PPB. Pertama kita akan mengoperasikan tentang KPK dulu, input 1. Selanjutnya kita memasukkan angka pertama, coba 4, dan angka kedua 3, maka akan keluar kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12. Selanjutnya kita akan mengoperasikan FEB, input 2. Masukkan angka pertamanya 24, dan angka keduanya 18. Maka akan keluar faktor persekutuan terbesar dari angka 24 dan 18 ialah 6. Untuk keluar dari program ini kita input 3. Nah, selanjutnya menu terakhir yaitu konversi suhu, kita input 11. Di sini ada banyak pilihan yang kita mau konversikan. Yang pertama ada Celsius, kedua Fahrenheit, ketiga Reaumur, dan keempat Kelvin. Kita akan coba konversikan Celsius, pilih 1. Jika kita konversikan ke suhu yang sama, maka akan keluar coba input 1 ya. Uh, karena suhu awal sama suhu akhirnya sama, konversinya nggak jadi. Coba pencet 1 lagi ya. Kita akan konversikan ke suhu Fahrenheit. Kita pencet 2. Masukkan nilai suhunya yang mau dikonversikan, coba 35. Maka akan keluar suhu dalam Fahrenheitnya 95. Coba konversi dari Fahrenheit, input 2. Balik lagi ke Celsius, input 1. Ketik 95.
maka akan keluar suhu Celciusnya 35 derajat Celcius. Jika ingin keluar dari programnya, tinggal input 5. Setelah semua fitur yang ada pada program ini, kita juga bisa untuk keluar program sama seperti menu-menu pada subprogram sebelumnya. Dan jika kita memilih untuk keluar, maka program akan terhenti dengan pesan terakhir, terima kasih telah menggunakan program ini. Dalam program ini kita bisa lihat bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan semua pengetesan berjalan dengan lancar. Ini juga merupakan salah satu eh, tanda kalau program sudah dikerjakan dengan baik dan secara optimal. Dan setelah keluar pun program dapat berhenti dengan pesan yang telah disiapkan juga. Sekian demo program dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.